Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Salsabila di bawah pimpinan Kak Anti, dan juga segenap DKM Masjid Raudhatul Jannah dan semua panitia dan yang telah terlibat dalam acara ini. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, diberkahi kehidupannya. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tema yang dipilih panitia pada hari ini, meramu cemburu. Sebelum saya mulai, mau tahu yang jadi istri di sini boleh angkat tangan. Berarti yang nggak angkat tangan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, adik-adik jomblowers. Kemungkinan kedua, janda happy. Janda cerai. Kemungkinan ketiga, ibu-ibu yang suaminya sudah berpulang ke rahmatullah. Ada juga bukan? Baik. Jadi kalau yang sudah pensiun dari pernikahan, hadir di sini membicarakan meramu cemburu tuh buat apa? Masih mau nikah lagi? Apa itu cemburu? Cemburu itu reaksi terhadap ancaman yang dia kira ada dalam sebuah hubungan. Jadi nggak melulu perkara suami istri sebenarnya. Orang tua, anak-anak bisa saling merasa cemburu terhadap saudaranya ketika dia melihat bahwa orang tuanya lebih menyayangi anak yang lain daripada dirinya. Itu sebabnya Nabi Muhammad memerintahkan para orang tua untuk bersikap adil kepada anak-anaknya.
Suatu waktu datang seorang tua kemudian berkata kepada Nabi, datang seorang lelaki, "Ya Rasulullah, jadilah saksi atas pemberian saya kepada anak saya Fulan bin Fulan. Saya mau ngasih anak saya sebidang tanah, jadilah saksinya." Nabi Muhammad bilang, "Apakah kamu hanya punya anak satu ini aja?" "Enggak Rasul, anak saya banyak." "Apakah yang lain juga kamu berikan juga yang kurang lebih nilainya sama dengan anakmu ini?" "Enggak Rasul, yang lain gak ada yang saya kasih, dia aja satu yang saya kasih. Karena saya paling sayang kepada dirinya." Nabi Muhammad berkata, "Ittaqillah wa'adilu fi auladikum. Ittaqullah wa'adilu fi auladikum." Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, berbuat adillah kamu terhadap anak-anakmu. Sebab ketidakadilan akan melahirkan kecemburuan. Ketidakadilan memposisikan sesuatu akan melahirkan kecemburuan. Seorang orang tua ketika ia tidak adil terhadap anak-anaknya akan menimbulkan kecemburuan di antara anak-anaknya. Terutama dalam urusan pemberian materi. Sebab keadilan hati itu sesuatu yang mustahil dapat diusahakan. Sebagai orang tua, kamu jangankan punya anak banyak, baru 2 aja, itu hati punya kecenderungan kepada salah satunya. Normal, biasa aja. Tapi dalam urusan waktu dan materi, dalam urusan waktu dan harta, kamu harus adil kepada anak-anakmu. Kalau urusan rasa hati sih orang gak dihisap atas apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau urusan materi, giliran anaknya yang dia sayang ulang tahun, Masya Allah, diajak jalan-jalan ke Singapura. Anaknya yang besar ulang tahun. Di saat anaknya yang dia gak terlalu sayang ulang tahun, dibeliin Pizza Hut aja enggak. Masya Allah. Itu gak boleh begitu. Gak boleh. Harus adil. Meskipun definisi adil itu bukan berarti sama rata dalam pemberian. Sebab ngasih anak umur 17 tahun tentu berbeda dengan memberi anak berusia 5 tahun. Yang satu dikasih HP misalnya gitu, karena usianya sudah 18 tahun. Suatu hal yang bagus. Akan tetapi kalau anak umur 3 tahun kamu kasih HP, ya dia banting. Jadi adil bukan berarti menyamakan pemberian, akan tetapi memposisikan sesuai dengan kebutuhan. Saudaraku sekalian saya muliakan, namun saya tahu ketika seseorang memberi tema kepada saya meramu cemburu, itu yang kebanyakan dimaksudkan tentu bukan kecemburuan antara anak yang satu dengan anak yang lain, tapi lebih kepada kecemburuan seorang istri dengan perempuan yang lain. Betul? Cemburu yang ada di dalam hati kita, emosi yang sangat kompleks. Rasa hati yang macam-macam biasanya diawali dari kecurigaan, kemudian sesudah dia merasa kecurigaannya terbukti akan
akan diiringi dengan kemarahan. Kemarahan dan emosi terhadap marah ini biasanya didasari karena ketakutan. Ketakutan kehilangan. Itu sebabnya sering kita dengar bahwa cemburu tandanya cinta. Karena memang kalau nggak cinta, bodoh amat. Kamu nggak cemburu tuh, kenapa? Tangga sebelah kawin lagi, bodoh amat. Kalau nggak cinta ya nggak cemburu gitu kan. Dia bukan siapa-siapamu, ngapain cemburu? Karenanya kecemburuan itu juga memang tanda cinta. Akan tetapi ketika dia merasa takut kehilangan rasa dari yang dicinta, kehilangan atau kekurangan transferan, ini yang kemudian menimbulkan rasa cemburu. Jadi cemburu itu emosi yang sangat kompleks, didasari dari cinta. Ketika ia mulai dengan curiga, kemudian lahir dari kecurigaan, ketakutan, sudah terbukti kecurigaannya benar. Habisnya itu kemudian diiringi dengan amarah, rasa marah. Nah ini biasanya di tingkat marah ini macam-macam nih. Perbuatan atau reaksi perempuan terhadap bentuk kemarahan atau ekspresi kemarahan perempuan bisa macam-macam. Bisa ada yang mogok makan. Bagus sih, sekalian diet ya. Ustazah, saya kemarenan nurunin berat badan 1-2 kilo susah setengah mati. Tapi bulan ini Ustazah saya turun 15 kilo. Wah, program diet hebat nih. Apaan yang kamu ikutin? Sakit hati. Setelah mendapati ada WhatsApp di HP suami, sayang kok belum transfer bulan ini? Kemudian dari rasa amarah melahirkan rasa terhina. Ini nih emosi secara umum ya. Cemburu itu gabungan dari emosi-emosi tersebut. Ustazah kayak psikolog, ya gitu deh. Memang kadang-kadang kan mesti jadi kadang-kadang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ekspresi amarah perempuan dalam menangani kecemburuannya bisa macam-macam. Mulai dari yang sangat-sangat wajar seperti yang tadi saya sampaikan, malas makan, malas mengerjakan aktivitas-aktivitas, sampai kepada bahkan yang jadi malas sholat, jadi malas ibadah. Ada tuh? Ada apa nggak ada? Ada. Ada juga yang marahnya sampai bikin dia jadi males mandi. Mendadak jadi kucel banget mukanya. Ini pilihan marah yang sangat nggak pas. Dia marah karena suaminya melihat perempuan lain. Dianya malah di rumah nggak mandi. Persaingan yang sangat tidak seimbang. Ayo, ada lagi nih. Ketika dia merasa amarahnya sudah membabi buta,
dia bisa akan datengin sesudah melalui penyelidikan. Panggil detektif swasta. Dia selidiki sampai akhirnya dia dapatkan bukti demi bukti. Dia labrak tuh perempuan. Dilemparin duit. Suka ada yang begitu. Waduh. Ada lagi yang dia sih mikir, ngapain saya ngelabrak perempuan itu? Yang saya labrak suami saya lah. Kemudian dia bicara dengan nada penuh emosi, kemarahan. Kemudian dia bilang, kamu pilih antara aku atau dia. Kan banyak begitu. Ini ada yang ketawa, ada yang mikir. Yang mikirnya sambil mikir, kok Ustazah tahu ya? Saya perempuan sepertimu, Bu. Saya tahu rasanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih, dia nih. Amarah, macem-macem. Cuman masalahnya nih, sesudah saya lihat-liatin berbagai macam reaksi kemarahan tersebut, saya lihat ternyata bagaimanapun sumber kemarahan itu adalah hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Sesungguhnya setan bermain-main, kata Nabi Muhammad, dengan hatinya orang yang marah seperti anak kecil bermain bola. Kayak anak kecil mainan bola, naikin, turunin, dibanting sana, banting sini, tendang sana, tendang sini, ntar di atas, ntar di bawah, ntar samping kanan, kiri, berantakan hatinya. Kayak anak kecil mainin bola, seperti itu pula lah setan memainkan hati orang yang sedang marah. Jatuhnya semuanya penyesalan. Saudaraku sekalian, jatuhnya semuanya adalah penyesalan. Setan tuh bikin orang jadi menyesal. Kalau ngikutin jalannya itu udah pasti. Ada juga yang kayak begini nih, dicari tahu perempuannya kayak apa. Kalau perempuannya ternyata maaf di bawah standar, dia langsung mikirnya kayak gini, fix, pelet nih pasti. Oke, dia pakai dukun yang mana kira-kira? Saya akan cari dukun yang lebih sakti. Cinta ditolak. Ada yang begitu? Ada. Sini ada nggak ya? Ya udah pada ngaji nggak gitu lah. Yang kayak beginian, waduh lebih nyesel lagi tuh. Lebih nyesel lagi. Ada juga pas dia lihat ternyata perempuan itu di atas standar. Gimana laki gue gak naksir? Hidungnya mancung keluar, gue mancung ke dalam. Aduh, putih tinggi, wah. Semampai, semeter tak sampai.
Akhirnya dia merenungi nasib, kenapa Allah bikin hidung saya kayak kutil. Dia liatin Instagram, kok artis-artis pada cakep-cakep ya. Bismillah dah jual tanah. Pergi ke Korea. Jangankan orang lain, diri sendiri aja pas ngaca gak kenal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada banyak reaksi amarah teman-teman sekalian. Tapi setelah saya lihat-liatin ini. Semuanya udah pernah ditempuh. Hampir semua bentuk amarah tersebut sudah pernah ditempuh. Sama perempuan sebelum dirimu itu. Dan semuanya ternyata membawa kepada yang saya sebut tadi sebagai sebuah penyesalan pada akhirnya, apalagi jika di dalam rumah tangga tersebut sudah lahir dari kalian benih-benih cinta kalian. Anak-anak, siapa bilang enggak terpukul hatinya atas perpisahan orang tuanya, pertengkaran orang tuanya. Banyak juga yang dia berpikir begini nih, suaminya selingkuh atau suaminya jatuh cinta dengan perempuan yang lain. Hatinya cemburu, kemarahan, membuat dia menuntut perceraian kepada suaminya. Itu kerap terjadi. Atau bahkan ada juga enggak bercerai sih, tapi emang dia doang yang bisa selingkuh. Kalau cuman buat selingkuh saya juga bisa. Ada yang begitu. Ada. Wah, itu sih penyesalannya emang benar-benar depan mata banget itu. Pilihan-pilihan salah. Bu, Kak, Dek, Mbak, kamu gak merasa apa dalam hidupmu sudah banyak pilihan-pilihan salah yang kamu ambil, kemudian melahirkan penyesalan demi penyesalan? Tidakkah ada banyak hal dalam hidupmu yang salah-salah yang sudah kamu ambil, hingga kemudian kamu menyesal sesudahnya? Mau kamu tambahin lagi sampai kapan? Lantas jika fokusmu di atas muka bumi ini hanya sekedar urusan dunia, kapan kamu jadikan dunia sebagai pencarian bekalmu menuju akhirat? Apakah segitu saja hatimu memikirkan urusan dunia? Apakah sudah segitu saja hatimu menganggap bahwa bahagiamu hanya terletak pada urusan dengan suamimu? Ini saya terus-terusin lama-lama marah nih. Yuk, saya pengen ngajarin kamu. Karena kita sama-sama belajar. Belajar menata hati. Belajar meramu cemburu. Belajar hingga kita menjadi hambanya yang solehah. Yang bertakwa. Meski badai kehidupan nyaris membuat kita menyerah. Tetaplah bertakwa, tetaplah jadi solehah, tetaplah jadi hamba Allah yang baik, tetaplah jadi umat Nabi Muhammad yang baik, tetaplah menjadi cahaya di atas muka bumi hingga kelak di hari akhirat kamu layak
untuk menjadi cahaya saat melewati jembatan Sirat. Kamu masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Saya akan kasih tahu kamu 6 poin meramu cemburu. Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan, Ustazah suami saya udah gak ada, itu dia masalahnya. Ngapain kamu hadir? Saya ngajarin anak Ustazah, oke. Yang pertama teman-teman sekalian, ketika kamu mendapati kecurigaan dalam diri suamimu, kamu datang cemburu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dahulukan baik sangka. Sahib husnudzon la yakhib wa in akhta'a fi dhannih. Orang yang husnudzon enggak pernah rugi walaupun dia keliru dalam persangkaannya. Orang yang baik sangka enggak akan rugi meskipun dia keliru dalam persangkaannya. Sebaliknya, orang yang selalu suudzon, orang yang berburuk sangka, dia akan menyesal walaupun dia benar dalam persangkaannya. Menilai orang lain itu tergantung prasangka kok. Jangan biarkan setan merusak rumah tanggamu dengan kecurigaan demi kecurigaan. Saya sering atau pernah mendengar laki-laki bilang terlanjur dicurigai. Udah aja sekalian. Bukankah itu gak kepengen ada dalam rumah tanggamu kan? Laki-laki soleh, orang yang sebenarnya hatinya gak kemana-mana, tapi istrinya bawaan curigaan mulu. Setiap kali suaminya buka WhatsApp, mata istrinya panjang. Tiap kali suaminya buka HP atau angkat telepon, telinga istrinya panjang. Kak, Bu, Dek, kamu punya cukup banyak urusan. Jangan sampai urusanmu terhadap suamimu membuat kamu lupa untuk menjalankan urusan dan kewajibanmu sendiri. Kamu jadi istri tuh bukan diminta buat jadi bodyguard suamimu, buat jadi pengawal suamimu. Bahkan teman-teman saudariku sekalian, tenang aja. Udah ada malaikat raqib dan atid mencatat setiap perbuatan suamimu itu, enggak minta dibantu. Jangan so ikut campur sama tugas malaikat raqib dan atid. Takut kelewatan Ustazah? Agak. Enggak ada. Tapi kenapa ya Ustazah, insting perempuan itu gak pernah salah? Siapa bilang? Salah, sering banget. Kamu jangan sok-sokan ngerasa firasat. Bukankah Nabi Muhammad bilang ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah.
Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin, dia dapat melihat dengan cahaya Allah. Betul teman-teman saudaraku sekalian, akan tetapi kamu kadang-kadang lupa. Bisa jadi itu adalah firasat dari Allah, namun bisa jadi juga itu adalah pesan-pesan berantai yang disampaikan oleh syaitan. Buat apa? Buat merusak kebahagiaan dalam rumah tangga. Nih ya, saya ceritain. Ada rapat Dewan Persetanan Internasional. Saya nggak bercanda, ini serius. Cerita ini disampaikan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Tentu dengan bahasa yang lebih serius ya. Ada setan-setan ini meeting, rapat. Mau pemberian anugerah setan of the setan tahun itu gitu. Hadiahnya nih yang terbesar diberikan kepada siapa gitu. Penganugerahan semacam award gitulah. Jadi masing-masing setan menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Saya dong, kata satu setan. Ada orang-orang baik yang asalnya baik tapi kemudian saya jatuhkan kepada rasa cinta, rasa senang. Akhirnya mereka jatuh cinta dari kenalan, ketemuan, janjian, sampai kemudian yang asalnya soleh-soleha tersebut menjadi pelaku-pelaku zina. Hebat. Yang lain lagi. Saya dong. Saya bisa taruhkan rasa kurang terhadap rezeki hingga akhirnya dia menghalalkan segala cara bahkan untuk mencuri dan mengambil yang bukan haknya. Hebat. Tuh masing-masing setan menyebutkan pencapaian-pencapaiannya dalam mengganggu umat manusia. Ada yang sampai jadi rebutan warisan, ada yang terus merasa kurang sampai akhirnya terjebak pada pinjol. Macem-macem tuh. Ada yang jatuh pada riba, ada yang waduh, macem-macem pencapaian-pencapaian. Sampai kemudian ada satu setan, dia bilang, saya datang kepada sepasang suami istri. Saya letakkan kecemburuan di hati istrinya. Hingga bawaan curigaan mulu sama suaminya. Suaminya kesel karena dicurigain terus-terusan. Jadi gak betah dia ada di dalam rumah. Hingga pertengkaran demi pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga mereka. Sesudah melalui waktu berbulan-bulan. Bahkan mungkin bertahun-tahun dari tengkar bayan lagi. Keduanya sampai merasa sudah tidak ada lagi pilihan. Mereka pun memutuskan untuk bercerai. Gak ada yang tepuk tangan, biasa-biasa aja. Di kampung kita juga banyak kata setan-setan tersebut. Biasa aja itu mah. Akan tetapi iblis sebagai ketuanya setan justru memberikan trofi kepada setan tersebut. Dia bilang ini dia juaranya. Dialah pemenangnya. Kenapa bisa begitu Tuhan? Katanya para setan. Karena setan-setan ini juga walaupun setan senang belajar.
Kenapa bisa dia nih yang menang? Biar kita ikutin juga nih jejak langkah dia nih. Katanya iblis tersebut, sebab dosa-dosa yang lain biasanya disusul dengan taubat yang membuat mereka akan menyesali dosa tersebut dan Allah pun mengampuni dosanya. Sementara dosa bercerai biasanya tidak diiringi dengan taubat, malah diiringi dengan kerusakan demi kerusakan sesudahnya. Betul? Beranteman, rebutan harta gono gini, rebutan hak asuh anak, anak yang seret sana seret sini, anak yang oleh ibunya dijelek-jelekan tentang ayahnya, oleh ayahnya dijelek-jelekan tentang ibunya. Kamu gak mikir kejiwaan anak-anakmu? Kamu gak mikir nasibnya? Hanya karena kamu curiga, kenapa ya suami saya sekarang lebih rajin sisiran? Dan kamu merasa saya punya firasat buruk tentang hal ini. Ayolah Kak, dahulukan husnudzon, dahulukan baik sangka, baik sangka, baik sangka. Udah yang baik-baik aja persangkaanmu. Kalau kamu lihat suamimu lagi seneng main handphone, ya udah gak apa-apa. Kamu kan juga pernah bilang bahwa bahagiamu adalah bahagiaku juga. Senengmu senengku, sedihmu sedihku. Ya udah gak apa-apa, dia lagi seneng mainan apa ya biarin. Ini gak setuju nih pasti. Insya Allah. Dahulukan baik sangka. Itu yang nomor satu. Jangan biarkan kecurigaan membuatmu kemudian terbawa kepada langkah-langkahnya setan. Step by stepnya setan, tangga-tangganya setan. Bu, sebagaimana kebaikan punya tangga-tangga untuk membawa kita menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang kelak akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Setan juga punya tangga-tangga yang membawa kepada kehancuran dirimu sendiri. Yang Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tattabi'u khutuwatish. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkahnya setan. Jangan ikutin. Jadi begitu datang kecurigaan, nih dia nih setan. Saya gak mau ngikutin, ogah. Begitu ngelihat HP suami bunyi, astagfirullah. Gak usah ngikutin. Itu keinginanmu buat tahu isi HP-nya suamimu adalah WhatsApp setan terhadap akal pikiranmu. Adalah pesan demi pesannya setan, adalah telepon-teleponnya setan kepada hatimu itu. Jangan diangkat, jangan ditanggepi, jangan dibalas. Cuekin aja, cuekin. Tapi ternyata benar Ustazah kecurigaan saya. Ya kan? Kamu bilang begitu bukan? Ini saya kasih tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu kan happy aja. Begitu kamu tahu, kamu sedih kan? Enakan mana? Happy aja apa sedih?
Nah tuh. Jadi Bu, hal-hal yang kayak begitu itu lebih baik nggak tahu. Ada banyak hal yang jauh lebih baik nggak tahu daripada kamu tahu. Kalau kamu tahu, kamu jadinya sedih. Kalau kamu tahu, kamu jadinya berantakan hati. Jadi pilihlah untuk nggak tahu. Nah kalau kamu memilih untuk nggak tahu, jangan cari tahu. Jelas? Jelas? Ini yang saya sampaikan, ini ada banyak ibu-ibu ngerasanya yang ustazah nih. Ya nggak tahu rasanya. Ustazah mencegah tuh lebih baik daripada mengobati. Udahlah Bu, saya udah banyak belajar hal ini. Saya udah banyak membaca, saya udah banyak mendengar tentang hal-hal yang semacam ini. Kamu pikir perempuan-perempuan kalau bisa curhat sama saya, curhatnya apaan? Udahlah. Ini adalah formula yang saya yakini kebenarannya. Sebab berdasar dari apa yang sudah menjadi jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Sangka burukmu itu dosa, teman-teman. Sangka burukmu itu adalah dosa. Setan itu kalau orang lagi pacaran, zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka sampai gak ada perempuan lebih cantik daripada dirimu. Gak punya TV apa gimana itu? Gak punya internet apa gimana, gak punya tetangga apa gimana, masa dia bilang gitu perempuan paling cakep, kan mustahil. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa kok bisa di hadapan dia, perempuan tersebut adalah perempuan yang paling cantik, gak lain gak bukan karena setan yang menghias-hiasi dan dandanin di hadapan laki-laki tersebut, gak ada perempuan yang lebih cantik daripada dirinya. Pun demikian sebaliknya. Yang perempuan juga ngerasanya begitu. Jauh darimu semenit serasa setahun. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka semakin dekat hingga terjerumus kepada dosa namanya zina. Hingga keduanya terjerumus kepada dosa bernama zina. Na'udzu. Itu kalau belum nikah. Tapi kalau udah nikah, tujuan setan adalah farraq bainahuma. Setan berusaha untuk memisahkan keduanya. Sebab pernikahan adalah jalinan paling kuat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas muka bumi ini. Hubungan paling kuat tuh hubungan suami istri, teman-teman. Ampe gak punya aurat loh. Suami tuh gak punya aurat sama istrinya, istri juga gak punya aurat dari suaminya. Jadi tuh suami gak pernah haram ngelihat istrinya. Istri juga gak pernah haram ngelihat suaminya, gak ada auratnya. Orang tua aja masih ada auratnya. Kamu sama bapakmu, kamu sama saudara laki-lakimu gitu, masih ada auratnya teman-teman saudariku sekalian. Gak boleh buka-bukaan aurat di hadapan ayahmu, di hadapan saudara laki-lakimu gitu. Itu hubungan sangat kuat sekali, hubungan suami istri. Menjadi halal dengan kalimat Allah. Menjadi halal dengan adanya akad nikah yang menyatukan keduanya adalah Allah. Maka tujuan setan adalah memisahkan apa yang sudah disatukan oleh Allah. Kamu harus dengarkan ini. Setan terhadap pasangan suami istri,
tujuannya adalah memisahkan apa yang sudah disatukan oleh Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Karena emang setan kayak begitu tuh. Dalam hadis tuh siapa yang memisahkan orang dengan yang dicintainya, Allah akan memisahkan dia dengan yang dicintainya di akhirat nanti. Makanya adik-adik yang belum nikah, dek jangan tertarik sama laki-laki yang udah punya istri. Gimana Bu, setuju? Ustazah, bukannya halal menikah lebih dari satu bagi laki-laki kan? Betul, akan tetapi teman-teman sekalian, kalau kemudian kamu menjadi orang ketiga di antara pasangan suami istri tersebut yang akhirnya bikin istrinya jadi sedih, istrinya jadi marah, istrinya jadi dan seterusnya. Kamu telah memisahkan orang yang dicinta, orang yang saling cinta dengan keberadaanmu tersebut. Jangan salahkan siapa-siapa. Jika Allah yang kelak akan memisahkanmu dari yang kamu cintai. Kelak di akhirat nanti. Dan seringnya udah diawali diri di dunia. Apalagi di pasangan suami istri baik-baik, kemudian kamu kenalan, kamu godain suaminya. Habisnya kelihatannya kayaknya soleh ustazah. Jangan ya dek ya. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk dicintai dengan setulusnya. Kamu layak untuk jadi seorang perempuan yang jauh dari syaitanir rajim. Yang pertama adalah dahulukan berbaik. Yang kedua, kalau kamu ternyata tahu memang gitu ya, suamimu itu adalah seseorang yang sedang jatuh cinta dengan perempuan yang lain. Nih, saya menyarankanmu untuk ambil langkah kedua. Jangan siksa dirimu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jangan siksa dirimu atas sesuatu hal yang gak jadi hisabmu, gak jadi tanggung jawabmu. Urusan suamimu sedang jatuh cinta itu urusan dia. Maksudnya Ustazah, emang urusan dia. Kamu bisa apa terhadap rasa hatinya? Jika bahkan terhadap rasa hatimu sendiri, kamu seringkali tak mampu menguasainya. Bukan begitu? Maka gak usah fokus sama hal-hal itu terus gitu. Jangan. Jangan bikin dia yang bikin salah, kamu yang nyiksa diri sendiri. Itu tadi tuh, gak mau makan, gak mau mandi, nyiksa diri banget gitu kan. Sampai ada bahkan perempuan-perempuan yang dia ngerasanya kayaknya suaminya penyebab kesolehan dia gitu. Akhirnya gara-gara nikah sama suaminya dia pakai jilbab rapi, dia pakai baju bener gitu kan. Nutup auratnya, sebelumnya saya berada dalam jahiliyah, laki-laki ini menyelamatkan saya. Dan seterusnya, tahu-tahu ketika ngelihat suaminya ini berpaling hati dengan perempuan yang lain. Apa gunanya jilbab ini? Itu namanya kamu lagi nyiksa diri. Itu namanya kamu sedang menjatuhkan dirimu kepada kehinaan. Jangan mau begitu, dia yang bikin salah. Biarin dia sendiri yang menyesali dirinya. Kamu fokuslah sama kebahagiaan dirimu sendiri. Apa yang bikin hati kamu seneng? Jalanin. Kamu hatinya seneng kalau apa? Hadir majelis, oke. Cari jadwal Ustazah Halimah Ali terus. Ya kan begitu? Orang tuh hidup nyari seneng aja teman-teman. Nyari apa yang bisa bikin hati kita happy. Nyari apa yang bikin hati kita bahagia.
Nih ya, gelas nih isi air nih. Ringan, tapi kalau kamu bawa 24 jam kamu pingsan. Betul? Itu artinya jangan bebani pikiranmu dengan sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Kalau kamu terus-terusan meratapi diri, menyiksa diri, terus-terusan cari tahu tentang urusan suamimu ini, kemudian siapa sih perempuan tersebut, kemudian segitunya kamu, waduh sampai kamu menyiksa dirimu sendiri itu ya, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak enak ngapa-ngapain, nggak bisa tidur bermalam-malam, sampai kamu sakit, sampai kamu, waduh udah deh tuh. Udahlah muka kucel, badan kusut, ada yang ngalir juga dari bawah hidung. Ngapain? Kamu layak buat bahagia, dunia sebelum akhirat. Kamu layak buat bahagia, sebab kamu hamba Allah SWT. Ucapkan pada dirimu itu. Bisa jadi suami saya meninggalkan saya. Akan tetapi tak akan kubiarkan Allah Tuhanku meninggalkanku. Bisa jadi suami saya rasa hatinya telah berpaling dari saya. Akan tetapi tak akan pernah kubiarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dari saya. Saya akan tetap berada di jalannya. Jalan Allah dan Rasulnya. Begitu. Itu perempuan pandai namanya. Itu perempuan brilian namanya. Itu perempuan jenius namanya. Jadi suaminya mau kelihatan gimana-gimana, biar aja itu urusanmu kok. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Perempuan jatuh cinta dengan perempuan yang lain. Suami jatuh cinta dengan perempuan yang lain. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Urusan saya adalah menata hati untuk mencintai yang semestinya. Cakep. Kan begitu? Ada urusan dengan anak-anakmu yang harus kamu pedulikan. Ada urusan dengan orang tuamu yang harus kamu pedulikan. Ada urusan dalam kehidupanmu yang harus kamu pedulikan. Zikirmu bagaimana? Quranmu bagaimana? Bangun malammu bagaimana? Jauh lebih penting daripada kamu meratapi diri, merasa menjadi perempuan paling malang. Setanggerang. Ngapain? Kamu layak untuk bahagia. Setuju? Mari menjadi perempuan yang lebih berkelas. Insya Allah. Jadi jangan biarin tuh setan ngebisik-bisikin, orang di sekeliling ngebisik-bisikin, gitu kan ya? Saya kemarinan lihat suami kamu jalan sama si itu. Oh, udah gitu aja. Kok kamu cuman doang gitu kan? Urusan dia bukan urusan saya. Saya nggak akan dihisab. Apa tuh? Oke. Kita nggak akan dihisab atas perlakuan orang kepada kita. Kita hanya akan dihisab atas perlakuan kita kepada orang lain. Nggak akan jadi pertanyaan kok. Kenapa suami kamu jatuh cinta lagi dengan perempuan lain? Itu bukan urusan saya. Ya kan begitu? Nah, nggak usah terlalu fokus kepada apa yang tidak menjadi urusan dirimu. Fokuslah saja terhadap apa yang menjadi urusan dirimu sendiri. Gitu ya, itu yang kedua. Berarti 5 aja dah. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang saya muliakan, tetaplah bertakwa, tetaplah bertakwa, tetaplah bertakwa.
Ini kuncinya nih. Kamu boleh cemburu tapi kamu harus tetap bertakwa. Kamu boleh sedih sesekali misalnya gitu ya. Karena bagaimanapun kan rasa hati yang mungkin terbagi membuat hati sesekali merasa kesedihannya. Enggak apa-apa. Tapi dalam segala emosi yang ada kamu harus tetap bertakwa. Jangan tinggalkan perintah Allah. Jangan kerjakan dosa-dosa. Itu tadi yang saya sampaikan. Ada banyak pilihan-pilihan dosa yang kemudian ada di hadapanmu ketika kecemburuan ini terjadi. Jangan pilih salah satunya, semuanya hanya akan membawa kepada penyesalan-penyesalan. Mau kamu mikir, dia doang yang bisa selingkuh, saya juga. Nah itu dosa. Kamu pikir, oke, cinta ditolak, dukun bertindak, dosa. Kan begitu? Wah ternyata ceweknya cakep nih, saya mau operasi plastik aja dah. Kamu pikir gak dosa? Dosa. La'anallahu al-washima wal mustawsima wal musila wal mustawsila wal mutaghayyirat li khalqillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Allah melaknat orang yang menyambung rambut ataupun yang disambungkan rambutnya. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Kamu mau jadi seorang perempuan yang dilaknat oleh Allah? Apa artinya dilaknat oleh Allah? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kamu udah jauh dari suamimu misalnya. Karena suamimu memilih hati yang lain selain daripada dirimu. Kemudian kamu mau tambahi dengan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Gak gitu caranya, gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Maka teman-teman saudaraku sekalian, tetaplah bertakwa. Tetaplah pilih jalan takwa. Ustazah boleh gak sih saya cuekin suami saya? Saya gak mau masak buat dia, saya gak mau ngurusin urusan dia. Saya sakit hati Ustazah. Misalnya gitu. Itu kamu tidak menempuh jalan takwa. Bu, saran saya, kamu lagi punya saingan. Bersainglah dengan cara yang berkelas. Bersainglah dengan cara yang sehat. Sebab suamimu ini lagi berada dalam hubungan yang haram. Hubungan yang haram itu sumbernya adalah dari setan. Sementara kamu berada dalam hubungan yang halal. Hubungan yang halal itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hizbullahumul muflihun. Dan pasukan Allah akan selalu menjadi pemenangnya. Gak usah takut. Gak usah takut. Jangan takut. Saudaraku sekalian, jangan takut. Tetaplah bertakwa. Dengan cara itu kamu memposisikan diri dengan Allah berada dalam pihakmu. Kalau kamu jahatin suamimu, kalau kamu zolimin suamimu, kalau kamu kasar sama suamimu, kamu tendang suami kamu pukul suami kamu usir suami kamu, misalnya gitu. Kamu jahatin suami kamu, suamimu akhirnya menjadi suami yang terzolimi. Dan Allah bersama dengan pihak yang terzolimi. Jangan. Akhirnya kamu gak jadi pihak yang menang. Ayo, cerdas. Insya Allah tetaplah berada dalam jalan takwa. Biarin gitu kan. Oh oke. Suami saya lagi seneng nih sama perempuan yang lain. Dia pikir perempuan itu lebih menarik dari saya. Siapa bilang? Saya hamba Allah. Saya umat Rasulullah. Kan begitu? Gitu ya. Tetap keren, tetap berakhlak.
ucapannya indah, ketawanya sumringah, bikin keadaan jadi menyenangkan. Laki-laki tersebut lama-lama kok kayak betahan di rumah ya. Nah ngapain sih, udahlah haram, dituntut mulu, udahlah haram, diporotin mulu. Tinggalin aja nih yang haram, biar saya kembali kepada yang haram. Gitu. Insya. Ini sebelum saya lanjutin nih, saya takut lupa, mak-mak kan suka lupa. Yang pertama apa tadi? Berbaik sangka. Yang kedua apa tadi? Fokus sama kebahagiaan diri sendiri, gitu ya. Jangan siksa diri dengan perlakuan orang lain. Jangan siksa diri dengan apa yang tidak menjadi hisab bagimu kelak di akhirat nanti. Yang ketiga apa tadi? Tetaplah bertakwa. Yang keempat, ini poin penting, luar biasa pentingnya. Dengerin saya. Saya akan menaikkan level imanmu. Dengerin saya baik-baik. Para istri dengerin saya baik-baik. Ya gak usah dijawabin juga. Dengerin saya baik-baik. Siap Ustazah, siap Ustazah. Oke, dengerin ya. Rumah tangga itu emang bener sih kamu yang jalanin sama suami kamu. Apalagi kalau udah ada anak. Kalian yang menjalani emang bener. Emang bener. Tapi gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin. Tetap aja ujian dalam kehidupan itu pengujinya adalah Allah. Ngapain Allah menguji? Allah mau lihat siapa di antara kita yang mampu menjadi pemenangnya. Allah mau lihat seberapa tahanmu, seberapa pantasmu untuk meraih cintanya Allah. Makanya Allah menguji, salah satunya dengan keberpalingannya hati suamimu darimu. Saudariku sekalian, yang nguji adalah Allah. Jadi sebenarnya urusan dia jatuh cinta sama perempuan lain itu urusan dia. Urusanmu adalah kamu sedang diuji Allah dengan rasa hati suamimu berpaling darimu. Ujiannya datangnya dari Allah. Jadi yang jatuh cinta itu adalah urusan suami kamu. Urusan kamu adalah urusanmu dengan Allah. Menghadapi ujian ini nih mesti bagaimana? Jadi jangan jadikan urusan itu urusan antara kamu sama suamimu. Jadikan urusan itu adalah urusan antaramu dengan Allah. Jangan ngaduin urusan suamimu kepada Allah. Sebab yang nguji itu adalah Allah. Masa kamu ngaduin ujian kepada yang nguji? Kata Allah, nah dariku kan itu. Dariku aku mau lihat hati kamu gimana. Hati kamu gimana kata Allah. Aku jadikan hati suamimu berpaling dari kamu. Gimana hati kamu? Gimana hati kamu? Sakit. Nah tuh gimana? Gimana kamu terhadap ujian dariku? Jadi yang mestinya kamu lakukan kayak gimana? Benerin, ini poin terakhir. Benerin hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah akan membenahi hubunganmu dengan sesama hamba-hambanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bangunlah di waktu malam, munajatlah kepadanya. Sesudah beberapa rakaat sholatmu, kamu katakan, bukan begini bilangnya, ya Allah lihatlah suami saya telah zalim kepada saya. Bukan, bukan.
Ya Allah, apakah engkau biarkan perempuan laknat itu merengkuh kebahagiaan rumah tangga kami? Di manakah keadilan-Mu ya Allah? Kata Allah, gimana sih yang uji saya kok? Gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izinku. Ingat ucapan Sayyidah Aisyah ketika pada haji wada yang merupakan haji satu-satunya yang beliau jalani bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beberapa bulan sesudahnya Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah, satu-satunya haji beliau bersama dengan Nabi. Yang kemudian sisa-sisanya beliau banyak berhaji tapi tanpa Nabi Muhammad. Karena itu adalah satu-satunya haji Nabi Muhammad sesudah kewajiban haji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat datang haji wada, Sayyidah Aisyah pas banget malam Arafah, besoknya mau Arafah, besoknya mau tawaf, besoknya mau sa'i. Allah kasih haid yang artinya gak bisa sholat barengan menabi, artinya gak bisa tawaf barengan menabi. Kalau gak bisa tawaf kan artinya gak bisa sa'i sesudahnya. Nyesek banget gak sih? Apa kata Sayyidah Aisyah? Lau kunti lasti minal haq lashtakaitu ilal haq. Andai kamu nih haid bukan datang dari Allah, saya akan aduin kamu sama Allah. Masalahnya kamu kan datang dari Allah. Mana mungkin aku mengadukanmu kepada Allah jika kamu berasal dari Allah. Demikian pula dengan keadaan-keadaan yang sedang tidak menyenangkan yang kamu rasakan. Dari hati suamimu yang mungkin sedang berpaling darimu. Jangan ngaduin suamimu kepada Allah. Jangan ngaduin juga perempuan tersebut kepada Allah. Jangan ngaduin keadaan tersebut kepada Allah. Sebab semuanya berasal, bersumber dari Allah. Maka apa yang harus kamu lakukan? Yang pasti-pasti aja. Adukan dirimu kepada Allah. Adukan keburukan dirimu kepada Allah. Adukan kelemahanmu kepada Allah. Adukan ketidakmampuanmu menata hati kepada Allah. Sampaikan padanya, ya Allah. Ya Allah, maafkan diri yang tak mampu untuk bersabar menghadapi ujian-ujian-Mu. Maafkan hati yang mudah merasa sedih ketika hati seseorang berpaling darinya. Maafkan diri ya Allah yang terlalu fokus kepada cinta manusia sampai lupa kepada cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu aku untuk tetap menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, meski hati sesiapapun berpaling dariku, aku mohon padamu, Engkau Tuhanku, jangan pernah meninggalkanku. Adukan dirimu kepadanya. Sebab ini adalah ujian-Mu, pengujinya adalah Allah. Maka ini adalah urusan-Mu dengan Allah. Jangan biarkan hati terseret hawa nafsu. Ya Allah, jangan biarkan diri terbawa bisikan setan. Ya Allah, aku mohon. Engkaulah yang telah membimbing hamba-hamba-Mu menempuh jalan yang benar. Bantulah diri ini ya Allah untuk selalu menempuh jalan-Mu. Jelas? Jelas? Yang terakhir,
muhasabahlah teman-teman. Muhasabahlah. Introspeksilah dirimu itu. Introspeksilah dirimu itu. Kenapa gitu? Kata Nabi Muhammad, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Jagalah diri kalian, maka istri kalian akan terjaga. Kalau kamu mendapati hati suamimu berpaling darimu, berselingkuh darimu, coba liatin dirimu sendiri itu. Jangan-jangan hatimu selama ini juga telah berpaling dan berselingkuh darinya. Coba liatin. Kamu dosa apa yang selama ini masih kamu lakukan? Dosa apa yang hari-hari ini masih banyak menghiasi hati kamu tersebut? Bisa jadi Allah kasih ujian semacam itu adalah untuk mengingatkanmu. Ditinggalin gak enak kan? Jangan ninggalin. Jangan ninggalin jalanku. Jangan kamu tempuh dosa-dosamu. Segeralah bertaubat kepadaku. Sebab menyakitkan di saat aku menjadikan hati yang semula terarah kepadamu menjadi berpaling darimu. Bertaubatlah segera. Bertaubatlah segera. Insya Allah. Nah itu tuh. Itu adalah poin-poinmu untuk meramu kecemburuan. Kalau kamu udah dapetin, tentukan jalannya, udah bagus nih. Kamu tempuhnya, kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hatimu itu. Bagaimanapun teman-teman saudariku sekalian, rumah tangga adalah sesuatu hal yang telah Allah Subhanahu wa taala satukan. Rumah tangga adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala telah satukan. Jangan biarkan hawa nafsu dan bisikan setan memisahkan kalian. Tetaplah berada di jalan Allah, rumah tanggamu sesuatu yang layak untuk kamu pertahankan. Kecuali jika ada KDRT di dalam rumah tangga, nah tuh kalau itu cari jalan keselamatan. Suami saya selingkuh sih enggak sih Ustazah, tapi saya jadi samsak tinjunya. Jangan. Jangan ya. Jangan. Saudaraku sekalian saya muliakan, yuk insya Allah mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara rumah tangga kita. Allah jaga, Allah pelihara rumah tangga anak-anak kita. Allah jaga, Allah pelihara rumah tangga orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menempuhkan untuk jalan yang paling lurus. Sesuai dengan doa kita selama ini, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.